adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ya kalau itu kan iman itu kan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya apa iman itu? Percaya ya, percayalah kita translasikan dengan percaya aja lah ya. Percaya kepada Allah. Ikuti ini dengan baik. Jangan bengong. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan asal jawab ya. Setiap jawaban ada konsekuensinya. Saya tidak sedang bercanda juga. Percaya sama Allah. Jangan lihat saya kayak bingung gitu. Percaya nggak sama Allah? Yakin? Sekali lagi nih supaya bangun antum. Percaya sama Allah? Apa yang membuktikan antum percaya sama Allah? Satu kata aja, jangan berkata-kata. One word. Just one word. Apa yang membuktikan? Apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata. Satu kata, sebutkan satu kata dengan keras. Penciptaannya Dipikirkan baik-baik. Ini rangkaian semua ya. Nah, tadi antum semua teriak percaya. Sekarang saya tanya lagi, tanya balik lagi. Apa yang membuktikan? Apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata. Salat. Oh gitu. Yakin? Seyakin-yakinnya? Oke. Tahan jawabannya. Yang lain? Taat. Itu yang membuktikan antum percaya sama Allah. Ya. Betul. Jangan kayak ragu-ragu gitu. Ya, jangan nganggu-nganggu. Iya bilang. Ya, bagus. Kunci. Yang lain? Takut. Itu. Yakin? Kunci jawabannya. Yang lain? Udah tiga ini jawabannya. Pembuktiannya udah beda-beda ini antara satu dengan yang lain ini. Ini gimana ini? Gak apa-apa lah. Mungkin kan begitu ya. Nah, sekarang saya tanya balik antum, apa pembuktiannya antum percaya sama Allah? Satu kata aja. Ini kalau antum belajar akidah, ini bab pertama ini tentang iman kan begitu ya. Iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama apa itu? Al-imanu billah. Anggaplah saya percaya antum semua ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lanjut, silakan. Go ahead. Siapa yang mau jawab? Siapa yang memberikan? Hah? Ya udah tadi, sama lah kita. Atau terkunci tiga jawabannya aja. Taat. Tadi apa? Takut. Sama salat. Ini ada tiga nih, udah teman-teman kita di sini memberikan tiga jawaban. Tadi ada yang saya dengar tauhid lagi. Ada siapa tadi? Kok hilang? Siapa tadi? Iya, tauhid. Tunjuk tangan. Tauhid. Tauhid. 4. Tadi yang ikhlas siapa? Ikhlas. 5. Tadi? Jamaah. 6. Jamaah itu apa maksudnya? Salat berjamaah gitu. Iya. Salat berjamaah itu. Gitu. Ya, 6.
Bersahadat. Ngucap maksudnya. 7. Yang lain. Menyampaikan kebenaran. Hah? Menyampaikan kebenaran. Tabligh. Tabligh. Menyampaikan kan tabligh, iya, tabligh. Berapa tadi udah? 8. Nah. Ada lagi? Berapa orang di sini? Islam. Maksudnya sahadat. Islam berarti menjalankan rukun Islam. Maksudnya sahadat itu. Sahadat kan Islam itu. Iya. Satu aja tapi keseluruhannya Ustaz. Islam. Oh, Islam, boleh. Islam. Lain, yang lain. Takwa 10. Sudah. Ada lagi. Anak muda lah, anak muda diam-diam aja nih. Hah? Berdoa. Oh, itu berdoa. Berapa jam berdoa setiap hari? Oh, iya, nggak apa-apa. 11. Ada lagi. Melihat ciptaan itu, jalan-jalan maksudnya. Enggak, saya konfirmasi aja jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Ya nggak apa-apa. Yang lain, tadabbur alam kan gitu ya. Nah, tadabbur alam itu buktinya ya. Sering jalan-jalan berarti. Percaya betul ya. Ya udah, yang lain. Hah? Kehidupan. Ya udahlah, saya nggak tahu itu maksudnya apa. Memangnya mati hidup. Ya udahlah. Udah. Udah tadi berdoa. Hah? Oh, ini agak lain nih. Siapa tadi? Yang mana? Oh, tadi tabligh, sekarang tawakal. Yang mana? Oh, tambahan. Oh, boleh lah. Ini seperti mic jadinya. Udah di sini tambah lagi di sini, nggak apa-apa. Ya, tawakal katanya. Ya udah. Ada lagi yang lain atau selesai? Well done. Sudah. Amal Ustaz. Perbuatan. Iya. Iya, bagus. Yang mana tadi yang jawab? Masya Allah. Ya. Bagus. Ya. Sudah ya? Ya udah. Baik, saya kasih clue jawabannya lah. Ya sebenarnya udah dijawab, tapi antum harus mengerti ini. Antum pernah ngutangin orang? Ngutangin orang, maksudnya orang minjem, minta ngutang, antum kasih. Pernah nggak? Pernah. Berapa dia minjem? Let's say 10 juta lah ya. Dia minjem uang 10 juta, tolonglah 10 juta, penting ini. Pernah nggak orang minjem sama antum? Pernah nggak? Pernah lah ya. Janjinya satu bulan dibalikkan katanya. Oke lah kan itu ya, 10 juta, jebret, 10 juta. 1 bulan kemudian antum tanya, Fulan, mana 10 juta, balikkanlah. Dia bilang, nah, bulan depan lah. Dari bulan ke bulan aja tuh jawabannya. 3 bulan gak balik-balik juga 10 juta. Ya. 6 bulan sudah mulai menghilang batang hidungnya. Setahun gak tentu rimbanya. Kejadian gak? Apa yang saya ceritakan ini, walaupun ini imajinatif, terjadi nggak? Jangan-jangan antum ini. Tapi bukan pelaku ya, korban ya. Antum korban ya. Ya kan? Iyalah. Saya husnuzon sama antum semua, antum korban mungkin ya. Nah, setahun hilang rimbanya, Pak. Ya udahlah. Kesel juga kan? 10 juta nguap gitu aja Pak, kesel juga kan ya. Padahal perlu juga itu kan gitu. Setahun lagi kemudian, 2 tahun itu muncul dia Pak.
kan gitu ya. Kan gitu, orang ngutang kan gitu kan, kayaknya orang udah lupa gitu ya. 2 tahun 3 tahun kan muncul dia, tagih lagi lah kan, pura-pura lupa pula Pak. Ah mana ada, ditunjukkan buktinya malah dia lebih galak dari kita. Ya ujung-ujung nggak balik juga. Ya udahlah kita ikhlasin. Ikhlas ya, ikhlas. Datang lagi dia, ini orang nggak, udah sekali kan itu ya, datang lagi dia, Fulan minjem motor lah. Ngapain? Oh sana sebentar rumah kawan, kasihlah kuncinya kan. Raib Pak, nggak balik-balik. 2 kali kan itu ya. 3 kali datang lagi dia. Oh ini kayaknya tulus ini. Nggak bayar, tapi tetap nggak bayar juga gitu ya. Datang dia, Fulan mau investasi nggak? Oh, ini menguntungkan ini, saya mau nolong antum ini. Ini investasi luar biasa ini. Gini, bawa proposal di segini Pak. Oke lah, keluarlah ya. 50 juta untuk investasi. Ternyata bodong. Antum kena kayak gitu. Antum investasi, rupanya bodong Pak. Pernah nggak? Ada nggak? Ada betul ya? Bukan hoax ini ya, ada ya. 3 kali. Bodong Pak. Pada akhirnya tuh ketemu lagi sama orang ini. Aku udah kesel banget ini ya, kesel tapi kubur-kubur ya. Dilihatin gitu. Lalu aku tanya sama dia, Bulan, ya, kamu percaya sama Allah? Gak lihat saya sholatnya, ikhlas sholat saya. Tawakal kalau berhutang. Kadang-kadang bicara agama juga, tablik juga dia. Ya. Taat juga saya kan, bajunya juga gamis. Gamis juga Pak, gamisan juga Pak. Ya kan? Ya udah tuh bayangkan lagi mana orang kayak gini ya. Terus tanya sama dia, kamu percaya sama Allah? Baru percaya, baru percaya. Pertanyaan saya, antum percaya nggak dia percaya sama Allah? Silakan. Silakan jawab. Antum percaya nggak dia percaya sama Allah? Jangan paksakan jawabannya, karena antum nggak merasakan ya, udah 3 kali kena tipu ini ya. Antum sebenarnya percaya nggak bahwasanya dia itu percaya sama Allah? Enggak. Kenapa? Kenapa? Dia kayaknya takut gitu. Kenapa? Antum justru jadi ragu. Antum bertanya-tanya dalam hati ini. Ini si Fulan ini kayaknya percaya nggak percaya sama Allah. Iya kan? Kita pun ragu karena kita ini udah merasakannya langsung. Apa yang saya omongin ini nyata atau nggak nyata? Nyata. Ya, saya nggak mau cerita hoax, nggak suka juga manipulatif. Ya jujur-jujuran aja, tulus-tulusan aja. Natural, apa adanya. Ngaji itu nggak usah nggak perlu. Jadi apa yang membuat antum ragu dengan jawabannya itu? Satu kata, apa? Iya. Oke. Baik. Saya kasih ayat, mau nggak? Coba buka masing-masing Qurannya. Quran di itu juga boleh di situ. Di apa namanya? Di Quran digital juga boleh. Surat Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Setelah Al-Qalam itu ya. Betul ya? Ayat 25. Ayat
yang ke 25. Silakan baca. Baca yang bisa baca. Iya, Imam. Iya. Iya, sudah itu dulu. Terus sampai 33 baca terus biar didengar. Bu, lihat Qurannya dibuka ya. Quran. Ada di sini Quran ini. Kalau nggak ada di handphone antum. Quran. Al-Haqqah surat ke-69 ayat 25. Udah? Ya, baca. Iqra. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Sebelum sampai situ aja. Itu gongnya gitu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Artikan dua. Innahu, sesungguhnya dia, orang ini yang diceritakan, nanti kita akan kembali ke ayat 25 ya. Kana dulu waktu hidupnya la yu'minu billahil azim. Enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini? Ada cerita sebelumnya. Ya. Tadi yang kedua, fa'amma man utiya kitabahu bi shimali. Ini cerita orang ya di hari kiamat nanti ini, dia dikasih buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Itu salah satu tafsirnya. Dan dia menerimanya dengan tangan kiri. Ini tafsir keduanya. Ada dua makna di situ. Dia diberikan dari sebelah kiri dan dia menerimanya dengan tangan kiri. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Ya. Artinya apa itu? Kalau sudah bicara tentang kiri, pertanda buruk. Karena tangan kiri untuk yang buruk-buruk. Nah, misalnya apa? Istinja. Antum istinja pakai tangan apa? Kiri kan? Ya, yang kiri-kiri. Makan boleh nggak pakai tangan kiri? Nggak boleh. Masuk WC kaki kiri atau kaki kanan? Kiri, bagus. Masuk masjid? Nah, bagus. Karena kiri identik dengan yang buruk. Ini pertanda buruk ini. Kenapa? Karena dia diberi buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Menerimanya dan diberi dari sebelah kiri. Maka dia pun berkata, lam uta kitabiyah. Aduh, alangkah baiknya. Dia bilang begitu. Seandainya buku catatan amal ini enggak dibagi-bagikan. Dia ngelihat buku catatan amalnya, dia lirik, aduh, seandainya enggak dibagikan. Kenapa? Kenapa dia tidak berharap membaca, dibacakan dan menerima buku catatan amalnya? Dia tahu isinya. Apalagi detil kan begitu ya. Waduh, gawat ini katanya, begitulah kira-kira ya, dengan bahasa bebasnya gitu. Gawat ini katanya. Kok dibagikan lah buku ini katanya. Dia tidak mengira itu bahwa itu akan dibagikan, diberikan kepadanya. Ya. Walam adri ma hisabiyah. Dia tahu kenapa dibagikan, untuk dihisab. Nah, ini adalah gambaran orang yang dulu hidupnya di dunia enggak pakai hitung-hitungan, gegabah, sembrono, semaunya saja. Mau-mau dia aja. Enggak mikir, enggak berhitung. Maka di akhirat nanti dia pun berkata, walam adri ma hisabiyah. Aduh, hisab lagi kan gitu ya. Aku nggak tahu lagi hisab ini gimana. Dia udah pesimis menghadapi hisab. Dan dia sebenarnya juga nggak mau dihisab. Ya. Nah, maka hidup ini harus berapa? Berhitung, hitung-hitung. Karena hitungan di akhirat itu lebih berat.
Nah orang ini dia nggak berharap buku catatan amalnya dibagikan. Dia pun sudah nggak pede menghadapi hisab. Kenapa? Satu, Pak, manusia itu nggak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Dia akan terus terus senantiasa selalu dikejar sampai ke lubang semut, istilahnya begitulah ya. Oleh siapa? Perbuatannya sendiri. Manusia tidak akan bisa lepas sama sekali dari bayang-bayang perbuatannya. Hatta di dunia, apalagi di akhirat. Ini ceritanya di akhirat ini ya. Hatta di dunia, antum pernah nggak buat satu keburukan, kejelekan, kejahatan, dosa, atau apapun itu bahasanya, lalu antum kena getahnya, kena batunya, kata orang kena karmanya. Pernah nggak? Coba ingat-ingat. Terjadi nggak di dunia? Ya. Terkenang ya, ya atau buat keburukan ini ternyata aduh itulah dia. Manusia nggak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Maka berpikirlah sebelum berbuat, kan begitu ya? Begitu kan? Kaidahnya kan? Al ilmu, ini kaidah-kaidah dasar nih Ahlussunnah. Al ilmu qablal qauli wal amal. Itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah harus pegang kaidah itu. Dalam semua urusan itu, bukan dalam ibadah aja. Bukan dalam ibadah aja. Dalam ibadah kita contohkanlah, antum beribadah dulu baru cari dalil, atau pastikan dalil dulu baru beribadah. Yang mana? Yang mana? Beribadah dulu baru cari dalil. Kalau antum beribadah dulu baru cari dalil, itu sama dengan orang yang berbuat dulu baru dia mikir. Berbuat dulu, bertingkah dulu dia, ya. Buat tingkah, ulah macam-macam, baru dia berpikir. Biasanya orang seperti ini, apa ujungnya? Mencari pembenaran. Pasti bising ini orang. Seperti ini orang ini bising dia. Di akhirat bising dia udah. Di dunia juga bising itu orang seperti itu. Orang yang berulah dulu baru berpikir dia. Biasanya bising itu, Pak. Untuk mencari pembenaran. Banyak alasannya lah, inilah itulah. Ini tipe orang yang berbuat dulu baru berpikir ini. Kalau antum menemukan, ketemu orang seperti itu, ya itulah dia tipenya. Paham? Ya, manusia nggak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Berat para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Karena ketika dia dihadapkan kepada buku catatan amal dan hisab, apa yang ada di kepalanya? Apa yang ada di kepalanya? Ya. Kita lanjut tadi. Wala arima hisabiyah halaka ma aghna anni maliya. Bukan sebelumnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Tahu nggak artinya? Silakan baca. Artinya apa? Seandainya saja dia kematian itulah yang menyudahi. Iya. Dia kira dia dulu salah perhitungan ini ya. Saya kira mati itu menyudahi segalanya. Dia pikir mati itu solusi. Ternyata mati itu adalah pintu gerbang masalah. Iya. Mati itu membuka pintu gerbang masalah. Masalah itu pertanyaan, Pak. Karena setelah mati kita banyak ditanya-tanya soalnya. Dan ini killer semua pertanyaannya. Yang nggak akan ditanya, walaupun ditanya ya jawabannya ya suka-suka kita. Di dunia. Tapi di akhirat ini nggak bisa. Mati itu adalah pintu gerbang kehidupan yang lebih panjang. Panjang. Takut mati? Takut. Apa yang ditakutkan dari mati?
sakitnya. Sakit nggak? Saya tahu belum mati. Tapi mati itu sakit nggak? Makanya jangan minta mati ya. Mati itu sakit. Sakitnya gimana? Sakitnya gimana mati itu? Siapa yang tahu? Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Oh, sakit itu. Woi, sakit, Pak. Tapi ada yang lebih menyakitkan dari itu. Katakanlah, oh itu kan sekejap aja, habis itu udah mungkin hilang penderitaan, ya kan? Sebentar aja kan dikuliti itu kan ya. Yang lebih menyakitkan di balik kematian itu bukan rasa sakit kematian itu. Berapa detik lantum mati. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah apa-apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Panjang sekali soalnya. Di alam barzakh sampai hari kiamat. Dikubur, dihimpit. Semua orang akan merasakan himpitan kubur. Sakitnya itu setelah kematian itu berlipat-lipat, Pak. Panjang itu ceritanya. Bukan cerita pendek, cerpen. Berjilid-jilid. Nah, itu yang lebih menyakitkan. Maka dalam Islam boleh nggak minta mati? Nggak boleh. Diharamkan, dilarang minta mati. Jangan coba-coba menantang kematian. Seorang muslim kalau baca ayat ini nggak berpikiran dia untuk bundir, Pak. Bundir ya, bunuh. Rata-rata kan orang bundir itu kan dia mengira apa? Kematian apa? Menghilangkan segala kepedihan dan sakitnya, kan begitu ya? Itu halu dia. Kalau dia baca ayat ini, mati itu justru pintu gerbang penderitaan, Pak. Ya, karena dia akan bertemu dengan siapa? Dengan amal perbuatannya sendiri. Maka Allah katakan konsep dalam Islam apa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik perbuatanmu, maka itu sebenarnya kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kita berbuat baik sama orang, itu sebenarnya ini motivasi Quran ya. Itu kita sebenarnya berbuat baik sama diri kita. Jangan katakan, wah enak kali dia, saya buat baik sama dia nggak peduli, mungkin balasnya air tusuk dibalasnya air tuba. Enggak, kita berbuat baik itu berbuat baik untuk diri kita sendiri, walaupun balasannya nggak setimpal. Paham? Lanjutkan, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, kamu akan merasakan akibatnya. Bukan orang lain, kamu sendiri. Walaupun kita berbuat buruk itu orang lain, rasakan. Itu kan gitu ya. Kayaknya orang lain yang merasakan, tidak. Kamu yang akan merasakannya nanti. Enggak lama lagi. Tapi orang buat buruk itu kan kayaknya apa? Oh, puas. Ya kan gitu ya. Dia buat buruk sama orang kan. Menderita dia kan. Gitu kan dalam hati kita. Orang buat buruk kan kayak gitu ya. Dia ngutang nggak bayar-bayar, apa katanya? Emang gue pikirin. Iya, sekarang manusia ingat, manusia nggak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatannya. Jadi jangan semaunya, jangan sesukanya. Ngerti ya? Maka dia mengatakan, ya la itahakanatil qadiyah. Aduh, aku kira mati selesai urusannya. Ternyata nggak selesai, Pak. Lanjut. Ma'aghna anni maliyah. Tahu apa artinya itu? Secara terjemahan lah apa artinya? Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kok dia tiba-tiba larinya ke harta ya? Nanti pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa orang ini tiba-tiba ngomong harta? Dia ngomong catatan amalnya, bukunya, dia ngomong hisabnya, dia ngomong matinya, tiba-tiba dia ngomong hartanya ini. Kok ngelantur ke hartanya dia nih? Kenapa coba? Antum kan sering baca Quran.
Antum nanti kalau di akhirat dihadapkan dengan masalah harta, apa yang antum pikirkan? Tahu saya, apa yang antum pikirkan? Iya, hisabnya tahu saya, hisabnya apa yang antum pikirkan? Nggak berpikir apa-apa. EGP, emang gue pikirin gitu ya. Itu di dunia, di akhirat nggak bisa, Pak. Nah, kira-kira apa yang antum pikirin? Apa yang dipikirkan oleh manusia ketika berhadapan dengan masalah hartanya? Dihabiskan untuk apa? Tanggung jawab. Hah? Tanggung jawab. Yang lain? Hah? Iya. Jadi dia berpikir gini, dia mengenang tentang hartanya yang dulu dia katakan seandainya jadi milikku dulu di dunia, ya kan? Mau duit nggak? Suka duit, sendu, senang duit. Mau duit nggak? Mau kaya nggak? Ada yang nggak mau kaya? Kayak bingung-bingung nggak untuk bagi ini ngajinya. Mau duit? Nah, iya. Maka kata-kata antum dalam hati adalah seandainya dia jadi milikku, kan begitu ya? Nah, di dunia. Ketika saya tanya antum mau kaya, mau duit, mau, saya maklum itu. Saya nggak salahkan itu. Kenapa? Karena setan masih bergentayangan. Ya, nah itu di sini, Pak. Nanti di sana inilah yang terjadi ini. Allah menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi manusia saat itu. Apa katanya? Ma'aghna anni maliyah. Terjemahnya sudah dibacakan tadi. Mau tahu bahasa lainnya? Tahu bahasa lainnya dari terjemahan itu? Silakan lihat dulu, lihat semua, lihat mushafnya. Aduh, antum. Kok lihat di saya? Tahu bahasa lainnya apa? Tahu nggak bahasa lainnya apa? Supaya lebih dipahami gitu. Ya udah, dia berkata seolah-olah ya, dia berkata atau dengan bahasa lain dia mengatakan hartaku ini jadi beban aja. Artinya dia ingin lepas sebenarnya. Dia berkata, seolah-olah dia berkata, seandainya ini bukan milikku, aku nggak memilikinya, aku nggak ngejar-ngejarnya, dan harta itu nggak ada di tanganku. Kenapa? Ternyata jadi beban aja. Tapi itulah pilihannya. Mau kaya? Udah agak berpikir sedikit, baru digituin. baru udah berpikir gitu ya. Ya itulah dia. Orang ini akan berkata, setiap orang akan berkata seperti itu, ma'aghna anni maliyah. Aduh, harta ini jadi beban aja. Seandainya itu tidak jadi milikku. Padahal dulu di dunia dia berkata apa? Seandainya ini milikku. Betul nggak ya? Ada yang nggak senang dunia? Makanya narasi Quran dan hadis itu tentang dunia apa? Indah-indah atau buruk-buruk? Nah, bangkai kambing, apa lagi? Sayap nyamuk, apa lagi? Iya, perumpamaannya. Apa lagi? Bangkai kambing, ya itu paling populer udah. Sayap nyamuk, ya udah itu nilainya. Apa lagi? Tahu nggak? Seperti kotoran yang keluar dari perutmu, yang sebelum masuk kamu cium-cium. Betul nggak? Kue yang lezat, kue tar namanya. Nggak tahu namanya kenapa dibilang kue tar. Nastar kali ya. Dicium-cium nggak? Wah, dicium, Pak. Panas, hangat, berasap, Pak. Antum cium? Berani antum cium?
Beranilah kan begitu ya. Lezat ini, lezat. Oh, waduh. Pagi-pagi cerita makanan. Wah, disantap lah ya. Enak nggak? Enak. Masuk perut. Ketika keluar, antum cium. Antum cium itu kalau udah keluar dia. Mau? Ngelihatnya aja pun nggak mau. Apalagi menciumnya. Nah, itulah perumpamaan dunia itu. Yang disebutkan Nabi dalam banyak hadis. Saya ada cantumkan itu di buku apa ya, lupa saya. Futur atau apa gitu. Tentang perumpamaan dunia itu seperti makanan yang keluar dari perutmu. Sehingga ada seorang salaf itu bawa murid-muridnya ke TPA. Atau TPA enggak? Bukan bukan. Tempat pembuangan akhir itu. Hah? Ya. Benar gue, Pak. Dia bawa murid-muridnya outbound ini, Pak. Muridnya bingung lah ya, ngapain dibawa ke Bantar ini. Lalu dia berkata kepada murid, inilah dunia. Makanan yang kamu makan, kamu minyaki, kamu bumbui, inilah dia. Inilah dunia. Jadi wajar kalau orang ini mengatakan di akhirat nanti, ma'aghnani maliyah. Aduh, jadi beban aja ini. Seandainya bukan milikku, seandainya. Padahal dulu andai-andainya di dunia apa? Seandainya dia jadi milikku. Kontras memang. Ini ceritanya akhirat ini ya. Kejadian setelah mati. Quran menjelaskan perkara yang jawabannya nggak ditemukan oleh manusia modern hari ini. Ya. Nah, kemudian apa katanya? Halaka anni sultania. Aku nggak punya kuasa lagi. Nggak ada kuasa hukum juga di sana. Menghadapi pengadilan akhirat nggak ada kuasa-kuasa hukum. Nggak ada lagi jabatan apa segala, nggak ada lagi. Manusia polosan di akhirat nanti. Setelah itu apa? Khuzuhu faghullu. Summal jahima sallu. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an fasluku. Tibalah masa penghakiman, penghukuman, jasmun. Diikat, diseret, dilempar. Gongnya apa? Nah, ini gongnya itu. Ayat yang ke-33. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Orang ini yang diceritakan ini yang macam-macam tadi ya. Nah, dulu dia nggak percaya sama Allah. Dia nggak percaya sama Allah. Jadi ada 3 tingkatan itu. Percaya nggak percaya. Antum masuk tingkatan yang mana nih kita ini? Silakan jawab sendiri. Jadi pembuktiannya adalah perbuatan. Sebelum antum jawab itu, antum harus ingat-ingat perbuatan. Saya tanya lagi, percaya sama Allah? Sudah mulai pelan. Jangan cepat kali jawabnya, ya ingat-ingat aja pembuktiannya. Itu yang akan menjawabnya. Makanya dalam Islam ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbicara tentang iman. Iman itu apa coba? Al-imanu, ini dasar sekali nih, antum belajar iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum kan Ahlus Sunnah ya. Nah, iman itu apa? Itu paragraf pertama itu. Nah, ya. Qaulun
wa amalun. Qaul aja. Dan amalun, perbuatan. Iman itu ucapan dan perbuatan. Makanya dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan itu adalah, amal itu adalah rangkaian yang nggak bisa dipisahkan dari iman. Tidak seperti Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman. Jadi dia rangkaiannya. Makanya tadi pertanyaannya itu berangkai. Antum kira selesai di situ pertanyaannya? Enggak. Ini saya sedang menjelaskan kaidah-kaidah iman ya, tapi dengan cara yang lain. Kalau antum pernah belajar tentang iman, pernah dengar nggak bahwasanya seorang ketika melakukan dosa besar, zina, mencuri, apalagi membunuh atau apalagi ya, riba, namimah, itu kan dosa-dosa besar ya. Apalagi banyaklah dosa-dosa besar ya. Nabi contohkan itu orang yang berzina, mencuri, membunuh, kan begitu ya. Pernah dengar hadisnya itu? Bahwasanya imannya terangkat di atas kepalanya, terpisah. Imannya itu seperti naungan yang keluar dari kepalanya, terus keluar ketika dia berbuat itu. Ya, selesai dia balik lagi. Itu pernah dengar orang yang meninggalkan sholat Jumat berapa kali gitu ya, imannya terangkat dari kepalanya 40 hari. Orang yang berbuat sihir misalnya 40 hari tidak diterima sholatnya, imannya terangkat dan lain sebagainya. Pernah dengar nggak hadis seperti itu? Pernah ya? Iya, buat dosa dia terangkat itu, dosa besar di sini terangkat imannya itu. Maksudnya apa ya terangkat imannya itu? Iya. Ada kondisi antum kayaknya dipertanyakan percaya nggak percayanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembuktiannya apa? Satu kata. Ya. Maka sebelum antum jawab itu percaya sama Allah, ya ingat-ingat aja itu. Sekeras apa, secepat apa antum bisa menjawabnya. Tapi pikir dulu, makanya saya katakan pikir dulu. Jangan asal jawab. Inilah pelajaran iman. Iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, para jamaah. Nah, itu ayat-ayat yang kita bacakan tadi ya. Nah, demikian. Faedah penting, mungkin antum sering baca ayat-ayat tersebut ya. Mungkin arahnya kemana ini? Ini bicara tentang iman seseorang. Maka pertanyaan percaya sama Allah nggak simpel, memang mudah sih. Ini bukan pertanyaan ATK. Kalau antum tanggapi itu sebagai pertanyaan ATK, saya nggak perlu bertanya seperti itu sama antum, iya kan? Nah. Sama dengan pertanyaan man rabbuka, man rabbuka. Ya kalau anak ini antum tanggapi sebagai pertanyaan anak TK, ya jawabnya gampang lah, apa? Rabbiya, Rabbi Allah. Tapi kan bukan itu nanti yang dinanti jawabannya oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang menjawabnya adalah perbuatan kita. Itulah buktinya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, makanya tadi saya sebutkan manusia nggak akan bisa lepas dari bayang-bayang perbuatan. Maka berpikirlah matang-matang sebelum berbuat. Hidup jangan asal berulah semaunya, sesukanya, enggak. Nantilah urusan itu nantilah katanya ya. Nanti itu akan terjadi seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi kita masih bab pertama bahas judul. Judul bab pertama. Karena kitab ini ditujukan kepada Ahlus Sunnah wal
Jamaah. Karena yang disorot di sini adalah perbuatan-perbuatan. Karena kita, iblis itu, kalau sekedar angan-angan yang ada di kepala antum, dia belum berhenti. Nggak berhenti iblis itu, Pak. Kalau masih ada cuma ini masih planning di kepala antum, dia nggak berhenti. Sampai eksekusi. Sudah antum eksekusi, dia juga belum puas. Sampai apa? Iya. Sampai antum terus mengulang-ulanginya dan istiqomah melakukannya. Istiqomah. Ya istiqomah juga lah itu istilahnya kan itu ya. Orang buat dosa kan istiqomah juga dia. Istiqomah juga nggak istilahnya? Istilahnya istiqomah. Ya, saya pakai itu supaya masuk aja ke kepala gitu. Istiqomah orang itu buat dosa. Betul nggak ya? Ada nggak gitu? Ada nggak orang yang istiqomah buat dosa? Nah, kalau antum bicara istiqomah, bicara juga lah istiqomah buat dosa. Karena itu yang lebih sering daripada istiqomah buat taat, Pak. Antum boleh hitung istiqomah buat dosa dengan istiqomah buat taat. Mana yang lebih sering? Mana yang lebih banyak catatannya? Istiqomah buat dosa ya? Iya. Jadi iblis setelah eksekusi dia nggak puas. Sebelum eksekusi dia nggak berhenti. Bukunya pun talbis iblis. Inilah talbis iblis. Makanya pengantarnya itu ya kita harus bicara akidah, iman. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi bab pertama saja ini ya, Ibnul Jauzi langsung menunjukkan dan menyampaikan khitabnya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada ahli bid'ah, ada juga. Buku ini 2 lapis, Pak. Pertama dibicarakan Ahlus Sunnah dulu. Memangnya Ahlus Sunnah lepas dari belitan iblis? Enggak. Orang yang berilmu, penuntut ilmu, ini akan dibicarakan dulu. Baru setelah itu ahli bid'ah, lebih parah lagi kan gitu ya. Ya memang santapan empuk lah kalau udah jahil itu, Pak ya. Maka buku ini bicara tentang perbuatan yang menjadi bukti percaya enggak percaya. Wallahu a'lam. Iblis goda-goda buat apa coba? Goda-goda gitu aja. Goda-goda, digoda-goda. Dia bukan penggoda, bukan. Dia ada misi. Enggak akan berhenti dia sampai eksekusi. Sudah eksekusi enggak dilepas. Dia akan terus sampai puas. Puasnya apa? Puasnya apa? Allah sebutkan dalam Allah, wala ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka. Puasnya itu kalau jadi teman dia di neraka. Begitulah dia. Wallahu alam bisawab. Itulah kajian kita pada pagi ini ya. Mudah-mudahan. Belum lagi paragraf pertama. Dalil pertama pun belum ya. Ya masih judulnya aja ya. Nah, bicara percaya gak? Percaya. Percaya? Jangan cepat-cepat jawabnya. Ya antum renungi aja karena lanjutannya adalah rangkaian pertanyaannya apa? Pembuktiannya. Pembuktiannya apa?
Jadilah orang yang hati-hati, jangan sembrono dan gegabah, asal ngomong, asal buat, asal ulah, gak pakai mikir, kan begitu ya. Enak aja nipu orang, enak aja bohongi orang, enak aja nyakitin orang. Ya di sini, di majelis ilmu, antum akan jawab percaya. Ya, di majelis ilmu, antum akan jawab, kalau pertanyaan itu tadi ya, antum akan jawab percaya. Tapi jawabannya berbeda ketika antum di majelis ghibah misalnya. Ya betul ya? Iya lupa. Lagi di majelis ghibah ini Pak. Iya. Orang yang ngelihatnya pasti ini orang-orang nggak percaya sama Allah ini, nggak tahu dia ghibah itu gimana, siksanya apa. Tapi waktu di majelis ghibah gimana? Asik-asik aja ya. Ya itulah dia Pak. Ya. Di masjid mungkin antum jawab percaya. Di pasar wallahu alam. Di jalan raya wallahu alam. Rame-rame gini antum jawab percaya. Ya. Sendirian wallahu alam. Ya. Selesai. Itulah kajian kita hari ini ya. Ada yang mau bertanya karena kita sampai 6.20. Silakan yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya sebenarnya itu pelajaran iman itu. Iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kan begitu ya? Iman kadang naik enggak? Nah, sedang naik antum percayalah. Turun enggak? Nah itu percaya nggak percaya itu. Ya kan? Apa iman antum naik terus gak turun-turun? Nah kan dalam ini kaidah dasar Ahlussunnah, ikhwan. Iman qaulun wa amalun, kan begitu ya? Yazidu wa yanqusu, kan begitu? Dasar kali itu. Maka saya ingin menyampaikan dengan cara yang lain. Mungkin nggak tahu ya, antum pernah nggak ditanya seperti itu? Sudah? Iya. Sekolah di mana? Ngajar. Sebelumnya? Di Bogor sih. Bogor. Belajar kaidah-kaidah iman nih. Belajar. Kayak gini atau lain? Ya ini kayak gini juga isinya gitu ya. Mungkin metodenya yang lebih berpikir. Ya saya mau ngajak antum berpikir. Saya nggak mau antum bengong di sini. Itulah cara saya juga. Dari awal antum tanya-tanya terus kan ya. Supaya ngaji itu berpikir, Pak. Jangan bengong. Kalau bengong antum cari hiburan di sini. Antum cari hiburan di majelis ilmu, bukan cari ilmu. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Gak ada pertanyaan. Iya. Bagaimana cara kita untuk mengajak lingkungan sekitar kita untuk bisa percaya kepada Allah? Iya. Iman itu tidak tumbuh dalam sekejap, Pak. Ya. Iman itu perlu proses. Dalam Islam, Quran berbicara la ikraha fiddin. Kenapa ada ayat seperti itu? Apa artinya la ikraha fiddin? Nggak tahu. La ikraha, tidak ada paksaan dalam apa? Belanja. Belanja Shopee. Nggak ada paksaan. Rest area, tidak ada paksaan masuk ke mana gitu. Tidak ada paksaan dalam, tahu maksudnya apa?
Tidak ada paksaan masuk surga neraka, Pak. Itu ultimatum berat dari pencipta. Oh iya. Apalagi udah cerita surga neraka, tapi Allah mengatakan, oh udah tidak ada paksaan surga neraka, silakan pilih. Ya, nggak ada paksaan. Hatta dalam urusan surga neraka, urusan surga neraka ada paksaan, Pak. Silakan pilih. Hebat kali itu pilihannya, Pak ya. Nah, mau surga, mau neraka, silakan pilih. La ikraha fiddin. Ya. Begitu juga, Pak. Dalam agama ini semua bab enggak ada pilihan, enggak ada paksaan, kan begitu ya? Silakan pilih. Makanya semuanya perlu proses waktu. Maka Allah kasih manusia akal untuk berpikir. Begitu juga iman, kita nggak bisa paksakan, Pak. Ya, bisa nggak maksa orang supaya percaya? Nggak bisa. Maka dikatakan hidayah bukan di tangan manusia. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, orang yang dekat denganmu, yang kamu bersungguh-sungguh untuk memasukkan hidayah itu ke dalam hatinya, kan begitu ya. Kalau apalagi yang jauh, Pak, sekedarnya aja lah, kan gitu ya, diomongin aja udah selesailah, silakan, kamu yang pilih sendiri, kan gitu. Kenapa Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta? Engkau tidak bisa memaksakan hidayah itu kepada orang yang engkau cintai. Engkau cintai. Siapa orang yang engkau cintai? Orang tua, pasangan, anak, kan begitu ya? Atau siapapun lah. Gak bisa kita paksakan, walaupun kita bersungguh-sungguh, betul ya? Bersungguh-sungguh gak kalau terhadap orang yang kita cintai? Oh iyalah, kan begitu ya? Namanya dicintai. Tapi itu pun gak bisa dipaksakan. Apalagi orang-orang di luar sana, Pak. Yang kita kenal pun enggak. Betul ya? Iya. Tapi sampaikanlah. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Bukan sekedar angka. Allah tidak hanya berbicara tentang angka 950 tahun. Apa lanjutannya? 950 tahun. Ini bukan cuma berbicara tentang angka. Apa lanjutannya? Jangan cerita hasilnya, langsung cerita istrinya hasilnya. Ini bukan hanya bicara tentang angka 950 tahun. Apa kata Allah? Lailan wa naharo, siang malam, Mbak. Siang malam, kalau bisa kata-kata almost 24 hour, hampir 24 jam kalau cerita siang malam, kan gitu ya. Itulah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Berapa yang beriman? Ya secukupnya penumpang kapal, Pak. Istrinya, anaknya ikut. ...950 tahun, siang malam. Ini inspirasi bagi semua pendakwah, pendidik, guru, ustadz, apapun namanya. Bacalah kisah itu, supaya malu kita. Kadang-kadang kita nasihati anak, istri baru sekali dua kali udah uring-uringan, langsung ponas-ponis, fosak fasik tuh. Iya. Itu langsung, wah nggak bisa itu.
neraka itu. Baru berapa kali. Nggak usah hitungan bulan lah, apalagi tahun Pak, apalagi abad itu 950 tahun itu berapa abad itu? 9 abad setengah. Kita nasihatin orang mungkin hitungnya jam, 9 jam setengah, langsung kita vonis dia. Nggak pakai ini orang. Iya kan? Nah, langsung vonis, posak fasik, bodak badik, kofar kafir, nggak karuan. Baru hitungan jam. Nasihati anak baru hitungan jam langsung apa? Dasar anak nakal, entah keturunan siapa, entah ikut siapa, ini ikut mamanya ini, mamanya ikut dia. Oh, itu orang tua. Ya kan? Padahal baru berapa jam? Baru berapa jam? Nabi Nuh mendakwahi keluarganya, let's say kita courting setengah lah, 500 tahun. 5 abad. 5 abad. Siang malam. Anaknya mau naik nggak ke kapal? Nggak mau, Pak. Nabi Nuh menyaksikannya. Diam Nabi Nuh? Enggak. Ngutuk? Enggak juga. Wah, dasar anak degil, keras kepala, bandel, nakal. Udahlah, jadi batu aja. Supaya cepat tenggelamnya. Nyusahin aja. Betul nggak? Iya, mungkin kalau kita ya, udah gemes ini. Bayangkan antum 5 abad nasihati anak, bimbing anak, ngarahin anak, didik anak, siang malam, ujung-ujungnya kayak gitu. Apa enggak pitam antum? Antum baru berapa jam, berapa hari, berapa minggu nasihati anaknya sudah langsung dikirim ke anaknya. Parah juga. Itulah akibat menjadikan maling kundang sebagai inspirasi. Oh, ya Bu. Betul ya Pak ya? Nggak baca Quran. Baca Quran. Itu inspirasi. Nah udah itu Pak. Nabi Nuh nggak diam. Nabi Nuh tetap berusaha untuk mendakwahi, membimbing, mendidik anak ini. Dalam posisi seperti itu, apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya. Oh, pakai panggilan yang halus, lembut. Ya bunayya. Wahai anakku. Waduh, kita nggak kebayang, nggak masuk akal kita udah. Kalau kita ya, irkam ma'ana, naiklah ke perahu bersamaku. Ini anak degil, orang kata orang tua sekarang ya, degil, keras kepala, bandel. Naiklah ke perahu bersamaku. Oh, anak ini masih keras kepala juga Pak, luar biasa ini. Ini dikisahkan detil ceritanya dalam Al-Quran. Apa kata anak itu coba? Apa kata anak itu? Balasannya. Apa balasan anak ini? Saat itu. Tahu nggak baca kisahnya dalam Quran? Dia berkata, dia nggak mau ya. Degil juga Pak. Dia berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke puncak gunung, aku selamat katanya. Oh, keras kepala juga Pak, nggak mau naik dia. Aduh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar Pak. Ini luar biasa. Nabi Nuh berkata, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang selamat hari ini dari azab Allah kecuali yang diselamatkan Allah. Antum kalau antum jadi Nabi Nuh entah apa-apa keluar sumpah serapah mungkin dari mulut kita ya. Atau kita pun merasa kecewa dan merasa jadi orang tua yang gagal. Aduh, gagal aku kan itu ya. Ya betul-betul gagal kalau nggak melaksanakan kewajibannya. Itu inspirasi kalau antum mau mengambil inspirasi dari Al-Quran. Udahlah, tinggalkan, buang itu kisah-kisah maling kundang, sampuraga, apalagi kalau di Medan itu namanya sampuraga itu ya, ya atau apalah itu.
Gak guna itu. Buat antum cepat kutak-kutuk anak aja. Nggak ada sabarnya. Ya, udah lah ya. Itulah dia. Pak ya? Paham ya? Oh, udah selesai waktunya. Ya. Habis. Besok lagi, bulan depan lagi ya. Nah, masuk nanti paragraf pertama. Antum jangan tanya kapan selesai bukunya ya. Ya, nggak tahu saya kapan selesai. Jangan tanya itu ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.